Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Masih semangat ya walaupun masih puasa? Masih, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Wildan, Bu. Wildan. Coba Wildan, ini doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli qadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Wildan. Hadir, Bu. Muhammad Rizky. Hadir, Bu. Anissa Nuria. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Tarisa Indriani. Saya, Bu. Berarti ada semua ya hari ini? Ya, Bu. Baik. Hari ini udah ada yang tahu belum? Kita mau belajar materi tentang apa? Belum, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang makanan halal dan baik. Nah, makanan halal dan baik. Ada yang tahu apa definisi makanan halal dan baik? Ada yang tahu? Makanan halal dan baik adalah makanan yang boleh dikonsumsi berdasarkan adanya nas. Apa itu nas? Ada yang tahu? Belum. Nas adalah ilmu hukum Islam. Nah, apa saja yang termasuk dalam ilmu hukum Islam? Ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Ya, Al-Quran. Yang kedua, hadis, sunnah. Yang ketiga, Makanan. ijtihad ulama. Ijtihad ulama. Ijtihad ulama. Nah, yang pertama Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kitab suci. Kitab suci. Kitab suci umat Muslim. Kemudian sunnah. Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Dikerjakan dapat pahala dan dikerjakan tak dapat dosa. Ya, nah tetapi dalam konteks makanan halal dan baik, sunnah itu adalah ajaran dan tindakan Nabi Muhammad. Ajaran atau tindakan Nabi Muhammad. Ajaran yang seperti apa? Banyak ya anak-anak, mulai dari perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Kemudian ijtihad ulama. Apa itu ijtihad ulama? Ijtihad ulama itu adalah upaya ulama dalam menafsirkan hukum Islam. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baca ya tulisannya. Baca. Nah, kemudian
makan dan sesudah Makan. Kemudian Berdoa sebelum makan. ya berdoa. Di sini udah pada hafal semua kan? Doa makan dan sebelum dan sesudah makan? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya. Yang ketiga itu ada apa? Makan. Ya, makan dengan tangan kak. Nah, kenapa kita harus makan menggunakan tangan kanan? Karena Karena tangan kiri jorok. ya, karena tangan kiri untuk kita Tembok. tepok. Kalau yang tidak dari lahir, Kalau udah tidak dari lahir, nah kan pada saat usia remaja itu bisa dilatih makan menggunakan tangan kanan, karena lebih baik makan menggunakan tangan kanan daripada tangan kiri. Kemudian yang terakhir, yaitu apa? Makan dan minum secukupnya. Makan atau minum secukupnya. Nah, ada yang tahu nggak artinya makan dan minum secukupnya ini apa? tidak berlebihan. Iya, tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya makan setelahnya. Makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Ada yang pertanyaan di sini? Tidak, Bu. Tidak. Kemudian hikmah memakan makanan yang halal. Yang pertama apa? Ayo. Ketaatan kepada Allah. Ya, bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, Sehat jasmani dan rohani. sehat jasmani dan rohani. Nah, yang kedua itu ada hikmahnya sehat jasmani dan rohani. Dalam artian memakan makanan yang bersih dan bebas dari bahan yang merugikan tubuh sehingga dapat memberikan efek kesehatan bagi tubuh kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah keberkahan hidup. Nah, kalau misalkan kita memakan makanan yang haram, kira-kira berkah nggak hidup kita? Enggak. Tidak, Bu. Pasti merasa bersalah kan kalau kita makanan yang haram. Ya, Bu. Iya, Bu. Kayak misalkan minum-minuman arak, alkohol, atau makan babi, Nggak boleh. nggak boleh. Kemudian menjaga moral dan etika. Oke, sampai sini paham? Paham? Kalau nggak paham silakan ditanyakan. Ada yang paham? Paham, Bu. Selanjutnya ada kriteria makan makanan halal. Yang pertama itu tidak mengandung unsur yang diharamkan. Ada yang tahu unsur yang diharamkan itu apa? Darah. Iya, darah. Apalagi? Ada yang tahu? Bangkai. Bangkai, Minyak babi. minyak babi, Sapi. Ular. Minyak. kemudian tidak mengandung alkohol atau hal-hal yang sifatnya memabukkan, contohnya minuman keras atau arak lah ya. Minuman soda. Nah, kemudian ada yang tahu apa? Penyembelihan sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Menyambut.
Bismillah saat menyembelih. Ya, dengan cara menyebut nama Allah yang dapat diawali dengan bismillah. Kemudian tidak mengandung najis. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Belum, Bu. Tidak. Nah, Ibu kan sudah menyuruh kalian untuk mengeprint contoh hadis dan ayat Al-Quran tentang makanan halal dan baik. Coba untuk yang ayat Al-Quran, Rizka, coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lebih baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, jadi maksud dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 168 yang sudah dibacakan oleh Rizka tadi adalah mengajarkan agar manusia memakan yang halal dan baik dari bumi serta tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh nyata. Ini adalah peringatan untuk menjaga diri dari yang dilarang Allah dan hidup sesuai petunjuk Allah. Nah, kemudian ada juga hadis yang menerangkan tentang makanan halal dan baik. Coba Rizky. Baik, Bu. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma halat lakum tayyibatu fakulu wa amta'u qulubakum. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang halal bagi kalian, makanlah dan nikmatilah makanan tersebut. Udah, Bu? Udah. Nah, ada yang tahu kira-kira apa maksud dari kandungan hadis tersebut? Ada yang tahu? Makanan halal. Nah, jadi anak-anak, kandungan dari hadis tersebut menerangkan agar umat Islam untuk memakan apa yang halal dan baik yang telah disediakan oleh Allah. Rasulullah SAW menekankan agar kita menikmati rezeki yang halal dengan penuh rasa syukur tanpa melampaui batas. Nah, sampai sini paham? Paham. Paham ya? Nah, kalau paham, Ibu ada sedikit tugas untuk kalian. Nah, sebelum itu Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Nah, biar mudahnya saja, kelompok pertama deretan pertama dan kelompok kedua deretan barisan kedua, ya. Nah, tugasnya di sini Ibu sudah menyediakan beberapa macam gambar makanan yang halal dan baik serta kolom haram dan halal. Nah, tugas kalian silakan kalian tulis di masing-masing kolom mana yang termasuk makanan haram dan mana yang termasuk makanan halal. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, oke, kalau gitu Ibu bagikan terlebih dahulu. Silakan duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Ibu tulis dah kelompok. Tulis, jangan lupa tulis kelompok dan juga kelasnya ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup ya 5 menit? Cukup. Cukup, Bu.
Sudah Bu? Udah. Coba koreksi lagi ya. Kalau udah selesai jangan dikumpulkan. Baik, Ibu koreksi terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, Ibu sudah selesai mengoreksi tugas kalian. Nah, setelah Ibu lihat, kalian sudah cukup paham membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Jadi makanan yang termasuk dalam makanan yang haram itu ada yang pertama Bangkai ikan, arak, khinzir, atau babi, Kemudian makanan yang halal buah-buahan, kurma, nasi goreng. Nah, terlepas dari semua ini masih banyak di luar sana contoh makanan yang halal dan haram. Nah, kemudian mengingat waktu kita tinggal sebentar lagi, Ibu ingin menanyakan sedikit tentang materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama, apa itu definisi makanan halal dan baik? Makanan yang boleh dikonsumsi sesuanya. Ya, nas atau ilmu hukum Islam. Apa saja yang termasuk dalam hukum Islam? Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama. Kemudian kriteria makanan halal dan baik. Yang pertama, tidak mengandung Unsur haram. Unsur haram yang diharamkan. Kemudian tidak mengandung Alkohol dan memabukkan. selanjutnya Penyembelihan Penyembelihan sesuai syariat Islam, Bu. Dan yang terakhir Tidak najis. najis. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, insyaallah. Baiklah, kalau begitu. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, kembalikan posisi duduknya seperti semula. Nah, semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhirinya, silakan pimpin doa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.